Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 801. Di Sekte Gerbang Ziyun, Domain Timur. Dalam konfrontasi antara Tang Yi dan Ziyunyan, Tang Yi menggunakan teknik 1000 guntur pemecah senjata, yang menghasilkan tebasan pedang energi raksasa sebanyak 3 kali. Sebelumnya, tebasan pertama dan kedua, berhasil dipatahkan oleh Ziyunyan. Tapi saat ini, Tang Yi melakukan tebasan terakhir dan yang terkuat. Mengetahui tebasan Tang Yi sangat kuat, Ziyunyan menjadi lebih serius dan segera membuat serangan balasan. Tebasan 9 awan ungu. Tebasan 9 awan ungu. Fright Sword, Secret. Pasangan yang tak tertandingi. Ledakan. 18 pedang Ki ungu terbang keluar dengan cepat. Pada saat yang sama, Ziyunyan juga menikam seni bela diri kelas 7 menengah teknik pedang yang menakutkan. Dalam sekejap, Ziyunyan menggunakan 2 jenis serangan. Jika itu tebasan pertama dari skill milik Tang Yi, Ziyunyan hanya membutuhkan 18 pedang Ki untuk menghancurkan tebasan energi pedang itu. Dan pada tebasan kedua, Ziyunyan hanya perlu menembus 7 pedang Fighting Sword berturut-turut untuk mengalahkan pedang energi Tang Yi. Tetapi dalam menghadapi potongan ketiga Tang Yi, Ziyunyan tidak berani menggunakan hanya satu metode untuk menghadapinya. Ziyunyan dapat merasakan kekuatan tebasan ketiga Tang Yi, dan dia juga mengetahui bahwa tebasan ketiga ini berbeda dari sebelumnya. Jadi, dia menggunakan 2 jenis serangan dalam sekejap untuk melawan tebasan ketiga Tang Yi. Namun, meskipun demikian, Ziyunyan masih meremehkan teknik guntur dari Tang Yi. Ledakan. 18 pedang ungu Ki membombardir pedang raksasa energi Tang Yi, mengeluarkan suara keras. Boom, 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 boom. Kali ini, pedang Ki ungu dari Ziyunyan hanya menyebabkan sedikit gelombang, dan pedang energi itu masih terus membanting ke arah Ziyun. Ziyunyan sudah menebak bahwa akan ada hasil seperti itu, jadi dia tidak terkejut ketika dia menghadapi hasil seperti itu. Lalu, dengan teknik pedang yang menakutkan, Ziyunyan menghantam pedang energi Tang Yi. Boom! Ketika 7 keterampilan pedangnya mengenai pedang energi Tang Yi, itu hanya sedikit mengguncang pedang energi Tang Yi, mengubah bentuknya sedikit, dan kemudian pulih lagi pada detik berikutnya. Setelah diserang oleh 18 pedang Ki, ia juga diserang oleh keterampilan pedang tingkat menengah 7 tingkat pedang yang menakutkan. Pedang energi yang dipegang oleh Tang Yi sedikit redup, namun, masih tidak runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ziyunyan kaget. Dia tidak berharap bahwa tebasan ketiga Tang Yi benar-benar menjadi sangat kuat, dan itu bahkan lebih kuat daripada 2 tebasan sebelumnya. Tidak ada serangan yang bisa menahan pedang energi Tang Yi. Ini terlalu menakutkan. Namun, ketika dia melihat pedang energi berangsur-angsur membesar di depan matanya, dia hampir meledak. Ziyunyan tidak bisa memikirkannya lagi pada saat ini, dia buru-buru merespon, jika tidak, pada saat berikutnya dia akan dibunuh oleh pedang energi. Cerita bersambung di bawah ini. Pasangan yang tak tertandingi. Membuat pedangnya berdiri di depannya, Ziyunyan mengetuk pedang dengan tangan kirinya dan bergumam beberapa kata. Segera setelah itu, pedangnya dilemparkan dan terbang keluar, membiarkan pedang mengambang di udara. Tiba-tiba, pedang itu sedikit berkedip, menjadi kabur, dan kemudian tiba-tiba terbagi 2, itu menjadi 2 pedang panjang ungu yang identik. Begitu kedua pedang ungu itu muncul, Ziyunyan mengarahkan jarinya ke pedang energi Tang Yi. Momen selanjutnya. Wows! Kedua pedang panjang ungu itu berputar, membuat tornado pedang yang maju lurus menghantam pedang energi raksasa Tang Yi. Ledakan. Boom! Ketika keduanya bertabrakan, suara keras meletus, bumi berguncang, ombak energi menyebar, membuat kekosongan bergejolak. Pedang raksasa energi Tang Yi meledak, energi pedangnya menyebar, membiarkan Soul Sealing Spirit Knife mengembalikan penampilan aslinya. Tapi, tebasan ketiga Tang Yi memiliki efek khusus. Bahkan jika itu dikalahkan, efeknya masih akan dipicu. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan terdengar. Satu demi satu, pedang panjang terbang dari tanah dan menembak ke arah Ziyunyan. Kemudian, meledak dengan keras. Banyak ledakan dan asap yang menutupi langit di mana Tang Yi dan Ziyunyan berada.
Ledakan di langit bergulir satu demi satu, gelombang energi bergulir, debu menutupi langit, membuat orang yang melihat tampak tidak realistis. Di kejauhan, para murid Ziyunmen, selain mendengar ledakan satu demi satu, mereka juga merasakan gelombang energi yang kuat. Melihat dampak energi, mereka tidak bisa melihat apapun. Di udara di mana Tang Yi dan Ziyunyan bentrok, itu tertutup penuh debu, dan energi yang bergejolak. Setelah beberapa saat, debu menyebar, bidang penglihatan kembali cerah. Pada saat itu, kerumunan melihat pemandangan di area pertempuran. Di tempat Tang Yi dan Ziyunyan baru saja bertarung, ada lubang besar dan puing-puing berserakan di mana-mana. Tempat itu sangat berantakan, dan di tepi lubang, sesosok berdiri di setiap sisi. Pada saat ini Tang Yi dan Ziyunyan sekali lagi berdiri saling berhadapan, berdiri di setiap sisi lubang dan menghentikan gerakan mereka satu demi satu. Hasil pertarungan ini. Tidak ada pemenang. Meskipun tampaknya efek spesial serangan ketiga Tang Yi Leiming telah menenggelamkan Ziyunyan, ledakan itu gagal menyebabkan kerusakan substansial pada Ziyunyan. Apakah ini kekuatan tingkat Warlord Bintang 9? Apakah ini pemilik Ziyun Gate, Ziyunyan? Saya cukup yakin. Tang Yi memandang Ziyunyan, yang telah berdiri di depan matanya begitu lama, masih tidak terluka. Dia tidak tahu berapa kali dia memberikan kekaguman yang mendalam. Ziyunyan di depannya terasa terlalu kuat untuknya, dan tekanannya terlalu besar. Tang Yi tidak pernah berada di bawah tekanan besar seperti itu. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Tang Yi masih sangat lemah sebelumnya, dia masih sekte pertempuran. Dia tidak memiliki banyak tekanan pada kejahatan kuno, bos tingkat Zijin. Saat ini, Tang Yi telah menjadi sangat kuat, dan ia telah menggunakan seni bela diri peringkat tinggi, Thunder Tousan Army untuk menghancurkan, tetapi itu masih tidak berpengaruh pada Ziyunyan, dan itu masih tidak dapat menyakiti Ziyunyan. Tampaknya tidak peduli apa seni bela diri yang digunakan, itu tidak berpengaruh pada Ziyunyan, yang sangat putus asa. Jika Tang Yi bukan pemilik sistem, atau jika Tang Yi tidak memiliki alasan untuk melawan, saat ini, Tang Yi mungkin telah mundur. Di sisi lain, Ziyunyan merasakan hal yang sama. Setelah beberapa putaran pertempuran, Ziyunyan tercengang dan mendesah sebanyak Tang Yi. Dia merasa bahwa Tang Yi terlalu kuat, terlalu ulet, Ziyunyan tidak pernah menemui lawan sekuat itu. Tang Yi adalah orang pertama yang bisa memberikan tekanan besar pada Ziyunyan dan membuat Ziyunyan begitu tertekan. Sangat mengejutkan bahwa seorang remaja dapat mencapai tingkat ini. Sebelumnya, Ziyunyan hanya ingin menghukum Tang Yi, sehingga tidak mempermalukan gerbang Ziyun. Dan untuk tujuan Tang Yi membobol gerbang Ziyun, dia tidak terlalu penasaran. Namun, setelah pertempuran, setelah merasakan kekuatan kuat Tang Yi, Ziyunyan agak ingin tahu tentang tujuan Tang Yi membobol gerbang Ziyun. Seorang jenius super, iblis seperti itu, keberadaan yang mengerikan, menerobos masuk ke gerbang Ziyun, dan menentang gerbang Ziyun, tetapi itu tidak membunuh seseorang, ini terlalu aneh, jika tidak ada alasan khusus, itu benar-benar mustahil. Jadi, dia tiba-tiba ingin tahu mengapa seorang jenius super seperti Tang Yi harus membobol gerbang Ziyun untuk menemukan masalah mereka. Di depan gerbang gunung ke-10. Apakah itu murid dalam dari gerbang Ziyun atau para tetua, atau pemimpin puncak ke-13, melihat pertempuran antara Ziyunyan dan Tang Yi, mereka semua sangat bersemangat, semua orang meremas tinju mereka dan tampak sangat gugup. Namun, kegugupan mereka bukanlah kegugupan yang ditakuti oleh Ziyunyan, atau kegelisahan Ziyunmen yang diejek oleh orang lain, tetapi ketegangan dari melihat pertempuran. Pada saat ini, mereka tidak peduli apakah Ziyunyan akan kalah, atau apakah Ziyun Gate akan diejek oleh orang lain, mereka hanya peduli dengan pertempuran ini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran tingkat tinggi. Sangat jarang melihatnya selama 100 tahun. Tonton pertempuran ini sepanjang jalan, mungkin Anda akan mengerti sesuatu, dan membiarkan seni bela diri melangkah lebih jauh. Dengan kesempatan belajar yang baik, bagaimana mereka bisa melewatkannya? Selain itu, untuk Tang Yi, meskipun murid-murid Ziyun Gate sedikit tidak bahagia dan marah, mereka tidak terlalu khawatir, karena mereka tahu bahwa Tang Yi tidak membunuh salah satu dari mereka dan jelas tidak memiliki kebencian terhadap mereka di Ziyun Gate. Cerita bersambung di bawah ini.
Oleh karena itu, mereka juga menganggap Tang Yi sebagai yang tak tertandingi yang kuat dan datang untuk menantang. Mereka juga tidak menganggap Tang Yi sebagai musuh, jadi semua orang tidak khawatir bahwa Ziyun Yan akan kalah. Pada saat ini, mereka sangat ingin tahu, siapa yang terbaik antara Purple Gate Master dan Tang Yi, dan siapa yang bisa menang dalam pertempuran tiada banding ini. Sangguan Siyu di gerbang gunung ke-10 menunjukkan ekspresi terkejut, sulit dipercaya, bahkan bingung dan kewalahan. Melihat bahwa Tang Yi masih mengimbangi tuannya, suasana hati Sangguan Siyu tidak hanya terkejut dan luar biasa, tetapi juga kewalahan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Sangguan Siyu sangat terjerat. Dia sekarang bertarung antara surga dan manusia. Di satu sisi, dia tidak ingin pergi keluar untuk bertemu dengan Tang Yi. Di sisi lain, dia memikirkan masalah ini sesegera mungkin. Lagi pula, kali ini terlalu banyak keributan. Seluruh gerbang Ziyun telah melompat-lompat, dan semua orang tahu bahwa seluruh murid gerbang Ziyun telah dikirim, membuat seluruh gerbang Ziyun tidak nyaman. Sebelum ini, di mana Sangguan Siyu memikirkannya, Tang Yi benar-benar membobol gerbang Ziyun dengan kekuatannya sendiri, dan menentang seluruh gerbang Ziyun. Dia tidak pernah memikirkannya. Dia berpikir bahwa bahkan jika Tang Yi datang ke Ziyunmen untuk membuat janji, paling tidak dia datang ke gerbang gunung Ziyunmen, dan kemudian membiarkan murid-murid Ziyunmen memberitahunya untuk membiarkannya turun dan menyelesaikan perjanjian dengan Tang Yi. Siapa tahu Tang Yi begitu merepotkan. Sekarang Tang Yi telah datang dengan sikap yang begitu keras dan mendominasi, bagaimana perjanjian ini dapat dipenuhi, bagaimana mereka bisa membandingkan. Di mana perlu membandingkan. Sekarang menarik perhatian seluruh Ziyunmen, beraninya Sangguan Siyu berani membandingkan. Bukankah itu memalukan? Tepat ketika Sangguan Siyu sedang dalam pemikiran, di sisi lain, setelah lama diam, Ziyunyan akhirnya bertanya pada Tang Yi dan berkata, saya sangat ingin tahu, Anda memiliki kekuatan yang kuat, dengan bakat yang begitu bagus, mengapa Anda harus membobol gerbang Ziyun? Juga menerobos gerbang Ziyun tidak akan menyakiti siapapun. Jika Anda tidak memiliki tujuan, saya tetap tidak percaya. Tujuan. Sebenarnya, saya baru saja mengatakan itu. Saya datang ke sini untuk janji. Saya memiliki perjanjian dengan murid Ziyunmen Anda 6 bulan lalu, jadi saya hanya datang ke sini hari ini untuk janji, jawab Tang Yi. Baik. Jawaban Tang Yi tidak bohong, tetapi Ziyunyan tidak bisa mengatakan tidak setelah mendengarnya, dia tidak berpikir Tang Yi mengatakan yang sebenarnya. Punya kesepakatan dengan para murid Ziyun Gate. Ada kesepakatan dengan murid-murid gerbang Ziyun, mengapa Anda harus menekan gerbang gunung? Jika itu adalah perjanjian yang baik, selama orang-orang datang ke kaki gunung Taihua untuk memberitahu orang-orang, tidakkah mereka akan bisa menyelesaikan perjanjian itu? Jika itu adalah perjanjian yang buruk, jika seorang murid Ziyunmen tertentu ingin bersaing dengan Tang Yi atau sesuatu, maka ini juga sama sekali tidak realistis. Siapa yang berani setuju dengan jenius super seperti itu? Bukankah ini kematian? Siapa murid yang bodoh di Ziyun Gate? Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, orang lain telah mencapai puncak Gunung Taihua, jika ada kesepakatan dengan siapa, diperkirakan bahwa mereka akan keluar sejak lama, tetapi tidak ada yang keluar untuk menyelesaikan perjanjian dengan Tang Yi saat ini. Perjanjian yang Anda katakan, diperkirakan tujuannya adalah untuk melawan saya. Tanya Ziyunyan lugas. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan Zimen tidak percaya, maka aku tidak bisa menahannya. Aku memang punya perjanjian dengan murid Ziyunmenmu. Orang itu bukan Tuan Zimen. Jawab Tang Yi. Melihat Tang Yi masih bersikeras pada pernyataan, janji, ini, Ziyunyan tidak terjerat. Setelah memikirkannya, dia berkata, karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka aku tidak bisa menahannya. Jadi, jangan buang waktu lagi. Sekarang, masalah ini juga cukup besar. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak ingin membuat masalah dengan gerbang Ziyun saya, jadi mari kita membuat kemenangan yang menentukan. Jika Anda kalah, tolong beri gerbang Ziyun kami pengakuan publik, bahwa saya kalah dari gerbang Ziyun, lalu, masalah ini berakhir di sini. Kami tidak akan lagi mengejar kesalahan Anda hari ini, dan jika Anda menang, selama Anda tidak mengancam saya, atau gerbang Ziyun, saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan Ziyunmen, bagaimana menurut Anda? Setelah menyelesaikan pidatonya, Ziyunyan menatap Tang Yi dengan cermat, dan beberapa takut Tang Yi tidak akan setuju.
Jika Tang Yi tidak setuju, maka masalah ini masih agak merepotkan. Tapi tiba-tiba, setelah mendengar proposal Zi Yunyan, Tang Yi hanya berpikir sebentar, lalu mengangguk dan setuju. Oke, kalau begitu kita akan memutuskan kemenangan dan kekalahan dalam satu gerakan. Ini baik. Melihat bahwa Tang Yi berjanji, Zi Yunyan sangat puas, dan kebenciannya terhadap gangguan Tang Yi ke gerbang Zi Yun juga sedikit melemah. Dengan cara ini, keduanya telah mengumpulkan momentum mereka dan akan melakukan pertempuran terakhir mereka. Ledakan. Pakaian Zi Yunyan dan Tang Yi berkibar tanpa angin, momentum besar tiba-tiba meledak keluar, membuat seluruh tempat penuh dengan dua badai yang kuat. Pada saat ini, Tang Yi tenggelam dalam sistem dan mulai bersiap untuk melihat ransel atau keterampilan, apa yang dapat meningkatkan peluangnya untuk menang. Bagaimanapun, Tang Yike tidak mau menjelaskan kepada Zi Yunmen. Hari ini, dia datang untuk menemukan masalah, ketika dia sedang marah, dan akhirnya harus memberi penjelasan pada Zi Yunmen. Apa yang sangat gila. Karena itu, ia harus memenangkan langkah terakhir. Bahkan jika Zi Yunyan lebih kuat, Tang Yi harus menang. Buka ransel sistem. Membuka ransel sistem, Tang Yi mulai menghitung item yang bisa meningkatkan kekuatannya. Namun, pada pandangan pertama, dia melihat eliksir yang dapat meningkatkan kekuatannya, ini adalah eliksir yang telah lama ditinggal Tang Yi. Qi dan tingkatkan nilai pengalaman pemain 20 juta poin, 200 poin kekuatan, dan 200 poin darah. Dapat diambil oleh orang lain kecuali pemain, orang lain mengambil, kecepatan pelatihan seni bela diri meningkat 15% selama 2 hari. Peningkatan 200 poin kekuatan, 200 poin darah. Jumlah 19. Sebanyak 19 kehamilan Qi dan dapat meningkatkan total 380 juta poin pengalaman, 3.800 kekuatan dan 3.800 Qi darah. Cerita bersambung di bawah ini. Untuk Tang Yi, yang sekarang membutuhkan 10 miliar poin pengalaman, 380 juta poin pengalaman itu tidak ada artinya, dan tidak mungkin untuk ditingkatkan. Namun, kekuatan 3.800 dan darah 3.800, itu adalah apa yang dibutuhkan Tang Yi saat ini. Jadi setelah memikirkannya, dia menelan semua 19 pil Qi dan tiba-tiba, kekuatan Tang Yi naik lagi, dan kebugaran fisiknya menjadi lebih kuat. Namun, Tang Yi masih belum puas. Bagaimanapun, Zi Yunyan terlalu kuat, dan tekanan pada Tang Yi terlalu besar. Dengan kekuatan Tang Yi saat ini, Tang Yi belum meraih 100% untuk memenangkan pertempuran. Dia harus menjadi lebih kuat. Ya, hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan menang dalam pertarungan terbaik. Setelah memikirkannya, Tang Yi memasuki toko sistem, lalu memilih sesaat, dan akhirnya memilih obat sementara untuk meningkatkan kekuatannya. Level 3 Rage Pil. Setelah digunakan, kekuatan pemain meningkat 300%, semua atribut meningkat 300%, dan kekuatan fisik meningkat 2000%. Durasi, 60 detik. Tip. Setelah akhir durasi, pemain akan kembali ke kondisi semula. Harga, 3.000 poin nilai God of War. Harus dikatakan bahwa harga obat ini sangat mahal, tetapi efek yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Kekuatan meningkat 300%, semua atribut meningkat 300%, dan kekuatan fisik meningkat 2000%. Meskipun kemarahan tingkat ketiga dan hanya bisa bertahan 60 detik, itu sudah cukup bagi Tang Yi yang hanya menggunakan satu trik untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Setelah menghabiskan 3.000 poin pada nilai God of War, Tang Yi membeli pil Rage tingkat 3, dan melihat panel seni bela diri. Pada saat ini, teknik 1000 guntur, jelas tidak cukup. Meskipun Tang Yi memiliki pil Rage 3 tingkat, dan kekuatannya telah sangat meningkat. Menghadapi Zi Yunyan, Tang Yi merasa bahwa tingkat serangan ini masih jauh dari cukup, setidaknya jauh lebih buruk. Selain itu, Tang Yi sangat takut dengan teknik finishing Zi Yunyan. Ketika dia baru saja memeriksa informasi Zi Yunyan, Tang Yi melihat bahwa ada teknik finishing pada panel informasi Zi Yunyan. Tak perlu dikatakan, seberapa kuat teknik finishingnya. Gunakan Thundering Thousand Army untuk mematahkan keterampilan akhir Zi Yunyan bahkan jika Tang Yi makan pil Rage tingkat 3, tidak ada jaminan sedikit pun. Jelas tidak bijaksana untuk menggunakan Thunder dan Thousand Army.
Dalam seni bela diri Tang Yi, ada seni bela diri yang lebih tinggi dan lebih kuat, yaitu seni bela diri peringkat rendah, penjara bayangan. Namun, Tang Yi masih tidak berniat menggunakan penjara bayangan untuk membunuh. Karena Shadow Prison adalah seni bela diri dari peringkat yang lebih rendah, meskipun sangat kuat, tetapi Shadow Prison adalah seni bela diri jarak jauh dan dikendalikan, yang lebih cocok untuk pertempuran tim. Kekuatan pertempuran tunggal tidak bisa sebagus ribuan guntur. Cerita bersambung di bawah ini. Karena itu, penjara bayangan juga ditinggalkan. Akhirnya, Tang Yi mengarahkan pandangannya pada seni bela diri tambahan. Dia membuka panel properti Soul Sealer. Soul Sealing Spirit Sword dalam legenda, pedang yang telah menyegel roh senjata dari roh sihir kuno. Setelah dilengkapi, kekuatan pemain meningkat 2000 poin, kekuatan serangan meningkat 10%, kecepatan serangan meningkat 10%, kecepatan gerakan meningkat 10%, dan lifesteal meningkat 10%. Ketika diserang dengan Soul Sealing Spirit Knife, itu akan disertai dengan kerusakan api, yang dapat membakar musuh. Jika musuh terluka, akan ada kemungkinan efek ledakan. Keterampilan tambahan, roh-roh jahat menyegel jiwa. Roh-roh jahat menyegel iblis dan membunuhnya, menebas ke depan dengan keras. Ia dapat menggunakan gas pedang sepanjang 10 meter, menyebabkan 3000% kerusakan musuh dalam jarak 10 meter dalam garis lurus. Menggunakan pedang roh pembunuh jiwa, tidak hanya dapat menikmati bonus pada atribut pedang roh pembunuh jiwa, tetapi juga, Anda juga dapat menggunakan keterampilan pedang tambahan. Menyebabkan 3000% dari kerusakan, yang akan lebih kuat pada serangan tunggal. Meskipun ini adalah keterampilan pedang tambahan, itu adalah keterampilan paling meledak dari semua keterampilan Tang Yi. Melihat skill pedang ini, Tang Yi tidak berencana untuk membeli skill baru lagi. Dia berencana untuk menggunakan skill pedang ini untuk melawan Ziyunyan. Ledakan. Pada saat Tang Yi memakan pil rage tingkat 3, ada embusan angin yang bertiup dari tubuh Tang Yi. Pada saat ini, mata Tang Yi tiba-tiba menjadi merah, tubuhnya memancarkan cahaya merah, ledakan momentum meletus dari tubuhnya, seperti gunung berapi yang hebat, meledak, dan Tang Yi sebagai pusatnya, dengan kekerasan berayun keluar menuju lingkungan. Pada saat yang sama ketika momentum Tang Yi meledak, tubuhnya tampak seperti pusaran tak berujung, ada hisap yang keras, mati-matian menyerap semua energi di sekitarnya, dan kekuatan misterius di kekosongan ditarik ke tubuh Tang Yi. Proses penyerapan ini hanya berlangsung sesaat, setelah momen itu, semua daya isap, kekuatan misterius, dan semua penglihatan menghilang, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Setelah menyerap kekuatan misterius dari kekosongan, momentum Tang Yi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika momentum yang diledakkan oleh Tang Yi sebelumnya adalah aliran, maka momentum yang meledak saat ini adalah sungai, yang bahkan lebih besar dan lebih luas. Tubuh Tang Yi tampaknya seperti binatang buas besar, penuh dengan daya ledak, menakutkan, dan hanya napas, itu gemetar dan menakutkan. Penandaan gelombang. Tetapi pada saat ini, Tang Yi memasukkan pisau roh pembunuh jiwa ke tanah, tangannya bebas, dan dia berdiri di depannya, dan mulai mengembun tanda yang kompleks. Ledakan. Segera, 10 tanda abu-abu berbentuk berlian mengembun di atas kepala Tang Yi, menetes dan berputar-putar di atas kepala Tang Yi, memberi Tang Yi bonus besar. Tanda gelombang dapat memberi Tang Yi bonus daya 10%. Jika Tang Yi ingin meledakkan kekuatan terkuat, ingin meledakkan pukulan terkuat saat ini, dan ingin menjadi lebih besar dalam duel dengan Ziyunyan, kesempatan untuk menang, keterampilan menandai gelombang sangat diperlukan, perlu untuk menampilkan seni bela diri tambahan sebelum menunjukkan keterampilan lainnya. Setelah mendapatkan bonus daya 10%, kekuatan yang dibawa oleh Tang Yi menjadi lebih menakutkan dan lebih menakutkan. Pada saat ini, Tang Yi memegang Sealing Spirit Knife di tangannya lagi, matanya tajam, seolah-olah ada cahaya ilahi merah yang keluar dari matanya, ketakutan. Dia membungkuk sedikit, berjongkok, menyembunyikan pisau roh penyegel jiwa di belakangnya, dan mulai tangannya. Gaya awal roh jahat yang menyegel iblis dan pembunuhan mirip dengan tarian api seni bela diri dan bayangan instan 3 luka yang dimiliki Tang Yi sebelumnya. Mereka semua membungkuk, berjongkok, dan menyembunyikan pedang, tetapi tindakan selanjutnya berbeda. Dengan cara ini, Tang Yi siap untuk mengeluarkan serangan Seon.
Pada saat yang sama, Zi Yunyan di sisi lain juga mengembun momentum, mengembun kekuatannya sendiri, dan mulai mengerahkan seni bela diri yang terkuat, dan akhirnya memiliki pertempuran yang menentukan dengan Tang Yi. Sama seperti apa yang diharapkan Tang Yi, Zi Yunyan ingin melakukan seni bela diri saat ini, yang merupakan keterampilan terakhirnya, Zi Huangpo. Zi Huangpo adalah keterampilan pedang dan salah satu dari 3 seni bela diri Zi Yunmen yang paling kuat. Hanya Master Zi Yunmen yang bisa berlatih. 3 seni bela diri yang paling kuat dari Zi Yunmen termasuk pedang, dan keterampilan tinju, masing-masing sangat kuat, masing-masing adalah kehadiran utama Zi Yunmen, dan masing-masing dapat meledak menjadi besar kekuasaan. Setiap generasi Master Zi Yunmen, ketika menggantikannya, dapat memilih salah satu dari 3 keterampilan seni bela diri paling kuat Zi Yunmen untuk berlatih, dan Zi Yunyan memilih Zi Huang yang rusak. Alasan mengapa saya memilih untuk menghancurkan Kaisar Ungu bukan karena itu adalah keterampilan pedang, juga bukan karena itu adalah yang terkuat, tetapi sebaliknya, di antara 3 keterampilan seni bela diri Zi Yunmen yang paling kuat, kekuatan Kaisar Ungu adalah yang terkecil. Meskipun itu adalah keterampilan pedang, kekuatannya masih tidak sekuat 2 seni bela diri lainnya. Alasan mengapa Zi Yunyan masih memilih cara ini adalah karena dia memiliki darah Zi Huang, yang paling cocok dengan keterampilan pedang Zi Huang. Penggunaan Purple Emperor's Break oleh Zi Yunyan setidaknya 3 kali lebih kuat daripada yang lain saat digunakan, atau bahkan lebih. Meskipun Zi Huangpo adalah yang paling kuat di antara 3 seni bela diri Zi Yunmen, itu jauh lebih kuat daripada Zi Wuyan. Inilah sebabnya Zi Yunyan belajar Zi Huangpo. Zeng. Zi Yunyan mengepalkan Zi Bingbi Sword di tangannya dan mengocoknya dengan lembut. Pada saat ini, tatapan Zi Yunyan menjadi sangat serius, tubuh Yingwu berdiri tegak tampaknya seperti seorang jenderal perempuan yang tiada taranya. Dan kali ini, dia mengangkat Zi Bingbi Sword, menunjuk ke kekosongan, bibirnya bergerak sedikit, dan menangis. Perang. Mendadak. Ledakan. Pada saat Zi Yunyanjian menunjuk ke langit dan meledak dengan suara keras, dorongan yang tampaknya substantif naik ke langit, dan berubah menjadi pilar yang mengesankan, bergegas ke langit. Saat momentum terus meletus, tubuh Zi Yunyan menjadi semakin keras. Momentum yang dipancarkannya sebelumnya, kekuatan yang dirasakannya, telah sangat mengerikan, tetapi setelah letusan pada saat ini, momentum dan kekuatan itu terasa semakin mengerikan. Jika tekanan yang Zi Yunyan berikan pada Tang Yi sebelumnya adalah 100, maka pada saat ini, tekanan yang dia bawa ke Tang Yi setidaknya 500, peningkatan 5 kali lipat. 806. Setelah mengeluarkan kekuatannya sendiri, Zi Yunyan menembakkan cahaya ungu dari matanya, dan bergumam, kehancuran Kaisar Ungu. Momen selanjutnya. Berdengung. Weng. Langit redup dalam sekejap, dan ada suara-suara Brahma, dan gong Buddha mulai berbunyi. Dong, 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 dong. Tiba-tiba, di belakang Zi Yunyan, muncul sebuah bayangan sosok manusia besar dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Sosok hantu ini sangat agung, tembus cahaya, dan bersinar dengan cahaya keemasan di belakangnya. Itu tidak bisa dilihat dengan jelas, tanpa kaki, seperti hantu tembus cahaya, mengambang di langit di belakang asap awan ungu, itu terlihat sangat menakutkan. Sosok hantu humanoid ini, mirip dengan Zi Yunyan, bahkan gerakannya persis sama dengan Zi Yunyan, seolah-olah itu adalah bayangan. Di tangan hantu humanoid, dia juga memegang pedang panjang, dan matanya seperti asap awan ungu pada saat ini, dan juga memancarkan cahaya ungu. Karena gambar hantu transparan, cahaya ungu yang dipancarkan oleh kedua mata lebih mempesona dan lebih menarik. Setelah munculnya hantu humanoid ini, momentum Zi Yunyan, dan hantu humanoid di belakangnya, menjadi lebih kuat, seperti halnya para dewa, kengerian yang tiada bandingannya. Pada saat ini, apakah itu Tang Yi atau Zi Yunyan, ada momentum yang menakutkan, dan kekuatan teror yang tak tertandingi telah meletus ketika mereka berdua pecah, para murid Zi Yunmen yang hadir tahu bahwa mereka akan bertarung. Wows! Pada saat ini, Zi Yunyan bergerak. Dia terbang dengan cepat menuju posisi Tang Yi sambil menggenggam pedangnya, dan diikuti oleh hantu raksasa humanoid. Saat terbang ke jarak hampir selusin meter di dekat Tang Yi, Zi Yunyan memegang pedang dengan kedua tangan dan menebaskannya ke Tang Yi. Dengan gerakan Zi Yunyan, hantu besar berbentuk manusia itu begitu keras menebas ke arah Tang Yi.
Wows! Angin kencang bertiup, dan ledakan bergemuruh terdengar. Pada saat ini, bayangan wujud manusia itu seperti dewa perang kuno yang memegang pedang yang tiada taranya dan kekuatan yang sangat menakutkan. Tebasan ini memiliki kekuatan menakutkan untuk menghancurkan dunia. Tebasan ini tampaknya bisa membunuh dewa dan menghancurkan Buddha. Dalam menghadapi semua dosa dan kekerasan yang tak tertandingi, tampaknya seolah-olah semuanya akan terhapus dalam menghadapi tebasan ini. Pada saat yang sama, Tang Yi di sisi lain membungkuk dan terus-menerus mengkondensasi kekuatan, dan ketika momentum tubuh telah mencapai titik yang tak tertandingi, dia juga menebas dengan kekuatan penuh. Wows! Tiba-tiba, gas pedang besar sepanjang 10 meter, mendesing keluar pada sudut miring 45 derajat, terbang menuju hantu berbentuk manusia Ziyunyan. Cerita bersambung di bawah ini. Pedang raksasa sepanjang 10 meter ini sangat kejam, membawa ketajaman yang tak tertandingi. Ruang yang dilewati tampaknya telah dipotong terbuka, dan ada celah ruang, yang terlihat sangat menakutkan. Entah menghadapi batu-batu besar atau dedaunan yang rapuh, semuanya berubah menjadi bubuk dan tersebar ke udara. Setelah gas pedang besar itu terbang keluar, tingginya setidaknya 4 atau 5 meter dari tanah, tetapi karena terlalu tajam, dan terlalu kuat, itu juga meninggalkan goresan selebar lebih dari 1 meter dengan kedalaman setengah meter di tanah, seolah-olah itu hanya jalan yang dibuka kembali secara khusus, dan itu luar biasa mulus. Dengan cara ini, dua energi yang berbeda dan dua serangan besar yang berbeda terbang mendekat satu sama lain dan akan bertabrakan. Di kejauhan, apakah itu murid-murid gerbang Ziyun atau Sangguan Siyu yang bersembunyi di balik gerbang gunung ke-10, atau Fang Yuelan yang berdiri di tangga, mereka menonton adegan ini, sambil meremas tinju dengan gugup. Meskipun serangan dari Tang Yi dan Zi Yunyan sangat cepat, hanya perlu beberapa saat untuk saling bertabrakan, hasilnya, yang menang dan kalah, akan segera diumumkan. Namun, tampilan ini, di mata para penonton, tampaknya menjadi sangat lambat. Momen selanjutnya. Ledakan. Boom, boom, boom. Keduanya bertabrakan, dan menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan. Seolah dua gunung meledak bersama, asap yang tak terhitung mengaduk dan menutupi langit, mengaburkan visi semua orang. Mulai dari pusat tabrakan, kisaran puluhan meter ditutupi oleh asap besar ini, membuat orang tidak melihat apa-apa, apa yang terjadi di dalam, apa hasilnya, tidak ada yang tahu. Bahkan asap ini memiliki kecenderungan untuk menyebar, membuat seluruh gerbang gunung ke-10 berantakan. Pada saat yang sama, energi yang sangat besar juga dengan cepat menyebar dari pusat tabrakan, membangkitkan angin kencang. Angin kencang ini, membiarkan langit asap lebih mengamuk, membuat tempat ini lebih kacau. Banyak juga murid-murid Ziyunmen yang terhempas karena ini. Bahkan pemilik 13 puncak sangat tidak nyaman saat ini. Mereka ingin menahan angin kencang ini, mereka juga perlu membawa kekuatan mereka sendiri dan menahannya dengan seluruh kekuatan mereka. Wows, wows, wows. Gelombang energi setelahnya belum mereda, itu telah menyebabkan tekanan yang sangat buruk, dan itu telah menyebabkan angin yang sangat dahsyat. Jika para tetua benar-benar membiarkan gelombang energi ini meledak pada para murid Ziyunmen, maka bahkan para murid Ziyunmen yang hadir, hanya ada satu ujung, yaitu kematian di tempat. Bahkan wakil sekte Tianxun juga menjadi waspada dengan gelombang energi dari dampak tabrakan ini. Berpikir cepat, wakil ketua Tianxun segera berteriak, cepat mundur. Buntut energi ini, bahkan panglima perang yang kuat seperti Tianxun, merasa takut dan tidak percaya diri untuk menahannya. Mendengar ini, semua murid dari gerbang Ziyun mundur, dan mereka semua mundur ke gerbang gunung ke-10, dengan putus asa. Story continues below. Namun, gelombang energi ini juga mencapai gerbang gunung ke-10, tetapi, untungnya gelombang ini ditahan oleh susunan arai formasi. Setelah semua orang berada di tempat yang aman, mereka menatap lokasi pusat tabrakan, sambil mengepalkan tinju mereka, melihat dengan gugup, menunggu dalam diam. Mereka mengamati, menunggu debu menyebar, menunggu hasil tabrakan antara Zi Yunyan dan Tang Yi. Semua orang saat ini, sangat ingin tahu siapa yang menang. Setelah waktu yang lama, debu dari langit akhirnya mulai menghilang perlahan, semua tenang, dan dikembalikan ke keadaan semula. Tanpa halangan debu, semua orang yang hadir akhirnya mengembalikan penglihatan mereka, dan mereka dapat secara samar-samar melihat pemandangan di tempat tersebut.
Pada saat ini, apakah itu sekelompok murid di gerbang Ziyun, atau Sangguan Siyu yang luar biasa? Wajah mereka semua khawatir, mata mereka melebar dan rasa ingin tahu yang kuat ada di hati mereka. Ini benar-benar mengejutkan dan menakutkan. Apakah itu master gerbang ungu kita atau bocah yang tidak dikenal? Kekuatan dan kekuatan ledakan itu tidak ada bandingannya. Ini adalah pertempuran hebat yang telah saya lihat sejauh ini, pertempuran yang paling sengit, paling tegang, dan terkuat. Saya benar-benar ingin tahu siapa yang memenangkan pertempuran ini. Ya, itu terlalu kuat. Seni bela diri terakhir yang ditampilkan Zimen Lord seharusnya menjadi salah satu seni bela diri terkuat di sekte kita. Apakah itu seni bela diri, Kaisar Ungu hancur? Aku hanya mendengar bahwa kita memiliki seni bela diri ini di Ziyunmen. Ini adalah salah satu dari 3 keterampilan seni bela diri teratas di Ziyun Gate, dan kekuatannya sangat kuat, tetapi belum pernah terlihat, dan memiliki reaksi yang berbeda pada pandangan pertama. Saya dapat melihat seni bela diri yang begitu kuat dalam hidup saya, mengetahui bahwa kami memiliki seni bela diri yang sedemikian rupa. Seni bela diri yang kuat, saya tidak menyesal. Ya, sosok manusia hantu itu juga mengerikan. Ketika aku melihatnya menebas pedang, jiwaku bergetar dan aku ketakutan. Setelah waktu ini, mungkin keadaan pikiranku akan membaik lagi, dan bisa menjangkau ketinggian yang lebih tinggi. Lalu, siapa bocah ini? Dari mana dia berasal? Apa tujuan membobol gerbang gunung gerbang Ziyun? Menyaksikan asap berangsur-angsur menghilang, pemandangan di venue perlahan-lahan muncul, para murid-murid Ziyun Gate bersemangat, gugup, bersemangat, dan terkejut. Untuk mengatakannya, setiap orang memiliki banyak emosi untuk dikatakan, setiap orang memiliki kejutan yang tak terhitung dan desahan yang tak terhitung untuk dibagikan kepada orang lain, singkatnya, semua orang sangat bersemangat dan gugup. Sambil berbicara, mata mereka menatap tempat itu tanpa berkedip, mereka menolak untuk pindah, takut mereka akan kehilangan momen begitu mereka pindah, dan mereka akan kehilangan beberapa hal indah. Sesaat berlalu, asapnya hampir hilang, dan pemandangan di venue akhirnya benar-benar ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Awalnya, ada ruang terbuka besar di depan gerbang gunung ke-10, ini adalah ruang terbuka yang dibangun dengan bahan-bahan khusus dari gerbang Ziyun. Namun, pada saat ini ruang terbuka yang sangat besar ini sangat kacau, banyak lubang di mana-mana, puing-puing berserakan. Dan di pusat area tabrakan ada sebuah lubang besar yang cukup dalam. Melihat lubang ini, semua murid Ziyunmen yang hadir semua menjadi bersemangat dan juga terkejut di hati mereka. Tentu saja, ini bukan yang paling penting. Story continues below. Yang paling penting adalah bahwa setelah asap telah menyebar, 2 sosok muncul di kedua sisi lubang besar di tengah. Kedua sosok setengah berlutut, dan wajah mereka sangat pucat, keduanya tampak tidak dapat bergerak saat ini, senjata mereka jatuh ke samping, mereka terengah-engah dan tampaknya sangat lelah. Kedua tokoh ini adalah Tang Yi dan Zi Yunyan yang baru saja mengalami bentrokan terakhir. Keduanya selamat tanpa cedera serius. Meskipun mereka berdua mengalami banyak luka, itu hanya luka ringan. Meskipun keduanya kelelahan karena konsumsi daya yang berlebihan, tapi ini hanya sedikit runtuh, dan akan pulih dalam beberapa saat. Melihat keadaan Zi Yunyan dan Tang Yi, semua orang yang menonton sangat gugup, tetapi juga sangat ingin tahu dan bingung, karena pada saat ini dengan mata telanjang, mereka tidak dapat melihat siapa yang baru saja menang. Sekarang mereka benar-benar ingin tahu apakah Zi Yunyan memenangkan Tang Yi dalam tabrakan tadi. Pada saat ini, sesosok makhluk bernapas untuk sementara waktu di dekat lubang. Setelah pulih, dia bisa bergerak. Seperti orang tua lanjut usia, dia tersandung dan berdiri lebih dulu. Dan sosok yang mengejutkan ini. Tang Yi. Tang Yi berdiri lebih dulu. Meskipun semua orang dalam keadaan yang sama, tidak ada cedera serius, dan mereka telah mengkonsumsi banyak kekuatan, tetapi Tang Yi telah pulih lebih dulu karena kebugaran fisiknya yang kuat. Dia dapat bergerak terlebih dahulu, dan dia bisa berdiri. Yang pertama berdiri, setelah tabrakan terakhir, Tang Yi menang sedikit dan memenangkan pertempuran yang menentukan. Saat berikutnya Tang Yi berdiri, Zi Yunyan benar-benar bergerak, menopang dirinya sendiri dan perlahan berdiri. Waktu Zi Yunyan mampu memulihkan gerakannya dan berdiri hanya 2 napas lebih lambat dari Tang Yi. Setelah Tang Yi berdiri dan mengambil 2 napas, Zi Yunyan juga segera berdiri. Kesenjangan antara keduanya hanyalah kesenjangan antara 2 napas.
Ziyun berdiri dan melihat bahwa dia lebih lambat dari Tang Yi, lalu menatap Tang Yi selama beberapa detik, menghembuskan napas sedikit, dan berkata kepada Tang Yi dengan tenang. Aku kalah. Aku kalah. Meskipun suara Ziyun tidak keras, mereka juga tidak kecil. Meskipun para murid Ziyun di kejauhan, karena semua orang adalah prajurit, setiap orang mendengar kata-kata pengakuan Ziyun. Wow! Mendengar kata-kata Ziyun, para murid Ziyun semuanya terkejut. Penjaga gerbang mereka, orang yang paling kuat, yang dianggap sebagai keberadaan seperti dewa oleh mereka, benar-benar kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Setiap murid Ziyun Gate tidak bisa mempercayai fakta ini. Meskipun mereka tahu bahwa Tang Yi kuat, dan tahu bahwa Tang Yi bisa dibedakan dari Ziyun Yan, itu hanya kuat. Sulit untuk membagi atas dan ke bawah, hanya saja kedua belah pihak tidak menggunakan triknya, para murid dari Ziyun Gate percaya bahwa ketika kedua belah pihak menggunakan trik, Tang Yi akhirnya akan kalah dari Ziyun Yan bahkan jika dia kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimanapun, Ziyun Yan adalah penguasa dari gerbang Ziyun mereka, pembangkit tenaga listrik top wilayah timur, pemiliknya memiliki sarana yang tak terhitung jumlahnya, seperti keberadaan dewa, bagaimana karakter seperti itu bisa hilang. Namun, tidak peduli seberapa terkejut dan tidak percaya para murid Ziyun, faktanya ada di depan mereka, Tang Yi memang berdiri lebih dulu dari Ziyun Yan, dan Ziyun Yan memang mengakui kekalahan. Dua fakta ini, betapapun sulit dipercaya, tidak dapat diubah. Aku hanya beruntung, kemampuan pemulihanku relatif kuat, kita tidak memiliki kemenangan atau kekalahan pada kekuatan seni bela diri. Tang Yi berkata dengan ringan kepada Ziyun, terlihat sangat rendah hati. Kamu tidak harus rendah hati, setelah berjuang begitu lama, berapa banyak kekuatan yang masih kamu miliki, aku masih tidak tahu. Pemulihan tubuh yang cepat juga merupakan salah satu manifestasi dari kekuatan. 100 nyawa tidak cukup untuk mati. Dan, jika kurasa benar, aku khawatir itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya sekarang. Jika ini pertarungan nyata, diperkirakan kau bisa menggunakan cara yang lebih kuat. Ziyun Yan memandang Tang Yi dan berkata, saat ini, Tang Yi seperti jurang tanpa dasar di depan Ziyun Yan. Haha. Tang Yi tersenyum tak terbantahkan. Karena Ziyun Yan benar. Tembakan Tang Yi barusan, meskipun ia telah kehabisan sarana dan menggunakan salah satu serangan tunggal terkuat sejauh ini, tapi itu bukan kekuatan penuhnya. Jika bertarung dalam hidup dan mati, kemenangan terakhir adalah Tang Yi. Tidak ada alasan untuk itu, karena Tang Yi memiliki nilai 70.000 dewa perang. Ada 70.000 poin God of War yang bernilai sangat besar, apakah itu penebusan keabadian, seni bela diri, atau peralatan, yang tidak bisa ditentang oleh Ziyun. Tang Yi adalah anomali yang nyata, selama dia memiliki banyak poin God of War, apapun bisa dia lakukan. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kartu truf, kurasa benar. Melihat ekspresi Tang Yi, Ziyun sedikit terkejut, dia hanya menebak dengan santai, tetapi tidak berharap itu benar-benar nyata. Pada saat ini, melihat persetujuan Tang Yi, hati Ziyun sama terkejutnya dengan ditabrak ribuan gelombang. Setelah beberapa saat linglung, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia bertanya pada Tang Yi, bisakah aku tahu namamu? Namaku Tang Yi menjawab dengan jujur tanpa menyembunyikan. Tang Yi. Mendengar nama Tang Yi, Ziyun memiliki perasaan yang akrab di hatinya, sepertinya dia pernah mendengarnya, tetapi untuk sementara waktu dia tidak bisa mengingat di mana dia mendengarnya. Setelah memikirkannya, Ziyun tidak punya pilihan selain melanjutkan. Tang Yi, sekarang kamu menang. Hari ini kamu mendobrak gerbang Ziyunku. Kami akan membatalkannya dan tidak akan melakukan apapun untukmu. Dan, tanpa Anda menyakiti murid Ziyun saya akan pergi kemanapun yang Anda inginkan di Ziyun saya. Cerita bersambung di bawah ini. Saya harus mengatakan bahwa Ziyun adalah orang yang menepati janjinya. Peristiwa hari ini memiliki dampak yang sangat besar pada gerbang Ziyun, sangat buruk, bahkan, Ziyun bisa saja tidak mematuhi perjanjian sebelumnya, dan mereka meluncurkan putaran serangan baru. Dalam keadaan normal, Tang Yi menghabiskan banyak energi, dan sekali lagi melancarkan serangan pengepungan terhadap Tang Yi, sangat mungkin Tang Yi bisa ditangkap. Namun, Ziyun tidak melakukan itu, tetapi menepati janjinya. Dia tidak hanya tidak meminta pertanggungjawaban Tang Yi, tetapi juga naik dan turun Ziyun seperti janji yang dinyatakan. Ini adalah kebaikan yang luar biasa.
Tidak ada kekuatan besar yang pernah melakukan ini. Jika masalah ini menyebar, diperkirakan akan berdampak sangat signifikan pada reputasi Ziyunmen. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zimen. Tidak ada murid Ziyun Gate yang menghentikanku. Aku juga menghemat banyak energi. Mendengar kata-kata Ziyunyan, Tang Yi tersenyum. Tang Yi, jika kamu bisa, bisakah kamu memberitahuku, siapa yang kamu cari ketika kamu datang ke Ziyunmen? Aku benar-benar ingin tahu tentang siapa yang telah kamu cari pada akhirnya. Ziyunyan bertanya dengan penasaran. Ziyunyan masih tidak percaya bahwa Tang Yi benar-benar mencari seseorang, dan ada di sini untuk membuat janji. Karakter seperti Tang Yi yang sangat berbakat dan sangat kuat, siapa yang berani punya perjanjian dengannya? Terlebih lagi, ini tampaknya merupakan kesepakatan yang buruk. Namun, melihat penampilan Tang Yi, jelas bahwa tidak ada ketidakadilan dengan Ziyunmen, sepertinya mencari seseorang untuk membuat janji, yang membuat Ziyunyan aneh dan ingin tahu. Orang ini. Tang Yi melirik Ziyunyan sedikit dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba sosok ramping terbang dari gerbang gunung ke-10. Pada saat inilah Sangguan Siyu terbang keluar dari gerbang gunung ke-10 dan terbang menuju Tang Yifei. Hah? Bukankah itu saudara perempuan Siyu? Kudengar dia berlatih dalam pintu tertutup di King Sinyuan. Kapan dia datang ke gerbang gunung ke-10? Dan, apa yang dia lakukan terbang ke sana sekarang? Ini terlalu berbahaya. Siapa yang tahu? Diperkirakan, dia khawatir tentang keselamatan Tuan Zimen. Tapi, kupikir dia agak terlalu gugup. Bocah itu tidak bisa membunuh Tuan Zimen kita yang kuat. Apa gunanya dia naik? Lihatlah penampilan pria muda itu, yang tidak akan menyakiti Master Gerbang Ungu sama sekali, dan tidak perlu terbang ke sana. Ya, pemuda itu bahkan tidak membunuh murid-murid kita, bagaimana dia bisa membunuh guru Gerbang Ungu? Sister Siyu benar-benar tidak boleh lewat, dan anak muda dan Master Gerbang Ungu harus menyelesaikannya sendiri. Aku mendengar bahwa remaja itu bertanya kepada Penatua Zhang tentang saudara perempuan Siyu setelah dia masuk ke Istana Ziyun. Kau berkata, apakah remaja itu datang untuk saudara perempuan Siyu? Apa yang terjadi? Bocah itu benar-benar bertanya tentang saudara perempuan Siyu. Itu benar, aku secara pribadi mendengarkan para murid di luar. Apakah bocah itu benar-benar datang untuk Suster Siyu? Aku hanya akan mengatakan, bocah ini terlihat tidak bersalah dan tak terkalahkan dengan gerbang Ziyunku, tetapi dia masih harus membobol gerbang gunung gerbang Ziyun, dan jika dia menghancurkan gerbangnya, dia tidak membunuh siapapun. Ini benar-benar aneh. Ini untuk Suster Siyu. Apakah itu karena guru Siyu? Benar-benar mungkin, guru dan saudari Siyu semuanya cantik dan menawan, dan mereka sering dipandang sebagai peri oleh orang biasa. Mari kita lihat apa yang harus dia katakan. Ayolah, jika ini benar, maka remaja itu menabrak gerbang gunung saya di Ziyun Gate untuk seorang wanita, yang terlalu kuat. Jika saya seorang wanita, saya akan segera menjanjikannya. Persetan kentutmu, di mana sekuat ini hanya masalah yang tidak masuk akal, jika aku seorang wanita, jika orang lain memukulku, aku tidak akan pernah menikah. Apa yang kamu perdebatkan? Apa yang kamu perdebatkan? Lihat dulu dan lihat apa yang kamu katakan. Orang-orang di gerbang Ziyun melihat bahwa Sangguan Siyu tiba-tiba terbang menuju Tang Yi dan Ziyunyan, dan tiba-tiba membeku sesaat, kemudian mereka mulai berdiskusi. Dia di sini. Di sisi lain, melihat wajah yang akrab terbang keluar dari gerbang gunung ke-10, Tang Yi mengaitkan sudut mulutnya dan berkata dengan ringan kepada Ziyunyan. Mendengar kata-kata itu, Ziyunyan menoleh dan melihat Sangguan Siyu. Dia terkejut dan berkata, Yuer, Tang Yi, orang yang telah setuju denganmu adalah Yuer. Setelah berbicara, Ziyunyan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingat bahwa Sangguan Siyu pernah memiliki kontrak pernikahan dengan limbah dari keluarga kecil. Pada saat itu, dia merasa bahwa limbah keluarga kecil itu tidak layak untuk Sangguan Siyu, dan Sangguan Siyu tidak mau menikahi limbah ini. Jadi setengah tahun yang lalu, Ziyunyan meminta Sangguan Siyu turun gunung ke keluarga kecil untuk pensiun. Namun, pernikahan itu tidak pensiun pada waktu itu, Sangguan Siyu malah setuju dengan pemborosan keluarga kecil selama setengah tahun, dan sekarang, hanya setengah tahun telah berlalu. Jika Anda ingat benar, keluarga kecil di wilayah barat tampaknya memiliki nama keluarga Tang. Dan Tang Yi di depannya, juga bermarga Tang. Dengan kata lain, Ziyunmen dan Tang Yi telah setuju untuk bertarung.
Memikirkan ini, Zi Yunyan akhirnya mengerti, hanya untuk menyadari bahwa Tang Yi ada di sini untuk menemukan Sang Guan Xiyu, dan dia datang untuk membuat janji setengah tahun dengan Sang Guan Xiyu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang memiliki perjanjian dengan Tang Yi sebenarnya adalah Sang Guan Xiyu. Saya tidak berharap bahwa orang yang setuju dengan Sang Guan Xiyu selama setengah tahun adalah Tang Yi. Sebelumnya Tang Yi mengatakan bahwa dia memiliki janji dengan murid Zi Yunmen meskipun Zi Yunyan ingat bahwa Sang Guan Xiyu juga memiliki periode setengah tahun, dia tidak mengaitkan kedua pihak sama sekali. Lagi pula, orang yang setuju dengan Sang Guan Xiyu adalah sampah yang tidak bisa diolah, dan Tang Yi di depannya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya yang terlalu kuat untuk ditambahkan. Bagaimana keduanya bisa menjadi orang yang sama? Namun, secara kebetulan, keduanya benar-benar orang yang sama. Pada saat ini, setelah mengetahui identitas Tang Yi, Zi Yunyan menatap mata Tang Yi dan menjadi sangat terkejut. Jika Tang Yi adalah limbah keluarga kecil itu di wilayah barat, itu akan mengerikan. Setengah tahun yang lalu, Tang Yi seharusnya masih tidak bisa berlatih. Namun, hanya setengah tahun kemudian, limbah asli yang tidak bisa diolah kini telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.